Terus tadi siapa? Mas, kamu udah pulang? Mas? Serahin harta lu. Gue tusuk lu. Deo, udah, hentikan semua ini. Sial. Kenapa dia tahu ini gua? Zidan? Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Aman? Ya, Itu tadi siapa? Oh, ya udah nggak penting kamu nggak apa-apa kan? Aman kan semuanya kan? aku nggak apa-apa. Ini pasti gara-gara kamu kan? Mas? Kok kamu ngebentak aku sih, Mas? Pasti kamu duluan kan? Yang godain cowok-cowok di luar sana itu? Kamu itu udah punya suami. Masih kegatalan sama cowok lain di luar sana. Kamu cewek penggoda. Kamu tukang godain cowok lain, iya? Aku gatal. Emang aku siapa sih ngegatalin siapa sih, Mas? Jaga ya bicara kamu, Mas. Alah, bisa aja kamu alasan ya. Kalau kamu nggak gatal duluan, siapa yang gatal? Orang lain? Hah? Itu gimana cerita Zidan tiba-tiba datang kamu terus perhatian sama kamu? Kalau nggak kamu duluan? Oh, atau jangan-jangan kamu duluan sering sama cowok lain juga, iya? Aku nggak ada di rumah, terus kamu telepon mereka? Atau mungkin saat aku nggak ada di rumah, kamu bawa mereka ke sini, iya? Kok kamu sekarang jadi kekanak-kanakan sih, Mas? Kekanak-kanakan gimana? Kamu tahu sendiri loh, Mas. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Kamu kalau orang ngomong jawab aja. Mas, kamu kenapa? Ada apa ini? Kenapa bisa sepanas ini? Gak apa-apa. Maaf, lupain aja. Mas, Tapi lu gak nyesel kan gak jadian sama si Janisa? Secara Janisa itu kan cantik, baik, soleha, iya kan? Tapi sebenarnya gimana ya perasaan Zidan pas warga jodohin dia sama Janisa? Apa dia senang? Ya harusnya sih dia bisa tegas dan marah ya. Apalagi Janisa kan juga udah nikah. wih, Maya. Ya Allah, kenapa sih lu teriak-teriak? Makanya jalannya yang bener dong pakai mata. Masa bisa nabrak kayak gitu sih? Ya kamu lagian ngapain jalan pakai main handphone? Ya kamu lagian ngapain ngelamun? Oh, pas lagi kepikiran Zidan sama Janisa ya. Ya enggak lah, lagian kan juga Janisa udah nikah. Ya bener sih, kamu gak perlu takut kalau Zidan akan nikah sama Janisa. Karena Zidan akan nikahnya sama aku. Pede banget dia. Gak enak ya. Kamu tidak boleh mendekati Janisa lagi.
Tapi dia istri saya. Kamu kenapa? Ternyata cuma mimpi. Ida, tangan kamu kenapa, Mas? Besok kita cek ke dokter ya. Nggak usah. Ini didiemin juga nanti hilang kok. Tapi Mas, Hah? kamu merasa ada yang aneh nggak sih di rumah ini? Enggak, kita rumah ini baik-baik aja, nggak ada apa-apa kok. Tapi aku rasa rumah ini nggak ada yang nggak beres loh, Mas. Enggak usah dipikirin, aku hanya mimpi buruk. Udah, kita tidur lagi aja ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Sini. Nis? Ini kok jalan sambil bengong? Pikirin apa sih? Aku kepikiran sama rumah aku, Ay. Emangnya rumah kamu kenapa? Aku ngerasa ada yang aneh di rumah. Bahkan waktu malam Mas Dio juga ngerasain. Dia mimpi buruk, ditambah di lengannya tuh ada memar gitu, Ay. Aku takutnya kalau misalkan aku di rumah sendiri, bawaannya tuh rumah aku jadi serem gitu. Aku takut, Ay. Pokoknya kamu tenang aja, nanti malam coba aku cek ya. Soalnya kalau sekarang aku harus berangkat kerja dulu. Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Aku permisi ya. Terima kasih, Ay. Ini apa? Kok bentukannya kayak bungkusan yang suka dipakai buat santet orang? Aduh mbak, maaf mbak, saya belum kasih tumbal yang waktu itu saya janjiin. Iya, saya akan segera cari. Iya mbak. Iya, makasih mbak. Pantesan aja jin itu gangguin saya. Sayang, kamu kenapa? Mas, kamu nggak nyimpan bungkusan ini kan di kamar aku? Aku pernah lihat bungkusan kayak gitu, dan itu bungkusan ilmu hitam kan, Mas? Bukan kamu kan yang nyimpan bungkusan itu di kamar aku? Jawab, Mas! Panas. Ya, aku kan jelasin sama kamu. Dan kamu jangan marah. Aku ngelakuin ini buat kita. Kamu kan tahu kita susah banget untuk bersatu, sayang. Aku gak bisa ngeliat kamu deket sama cowok lain. Apalagi sampai kamu dijodohin sama orang lain. Jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan kematian Bapak sama bungkusan itu ya, Mas? Pergi. Pergi kamu dari rumah aku, Mas.
Atau aku kasih tahu semua orang atas kelakuan semua yang udah kamu perbuat. Kau mau kemana? Ah, panas. Janisa, hei. Diam, aku ngelakuin ini buat kita. Kamu yang gak pernah nganggap aku sama sekali ya. Mas Tio! Cukup, Mas. Kamu jangan kasar ya sama istri kamu. Lisa, kamu gak apa-apa? Ternyata selama ini yang menerus santet di rumah aku itu Mas Deo, Ai. Dan yang nyebabin bapak juga meninggal. Saya nggak bisa ngebiarin kalian berdua pergi dari sini ya. Bisa kita keluar dari sini sekarang. Kita kabur. Enggak, lepas Mas Deo. Mas Deo, tolong jangan seperti ini, Mas Deo. Mas Deo, lepas. Mas, tolong lepas. Aku buat Aini jadi tumbal malam ini. Kamu jahat, Mas. Gak seharusnya kamu ngelakuin ini semua ke aku sama Bapak. Mas Dio, tolong cukup. Jangan lakuin ini lagi, Mas. Diam! Mas Dio, tunggu sebentar. Ah! Aini! Susah banget dibilangin. Mas Dio, enggak bisa kayak gini, Mas. Saya nggak akan lepasin kamu. Mending kamu siap-siap. Karena kamu akan saya jadikan tumbal. Mas, cukup. Panas! Kayaknya Mas Dio malah kepanasan setiap aku pegang. Panas! 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 Kalian ini sama aja ya. Lebih baik kalian berdua mati di sini. Aini, bangun Aini. Hei, tunggu! Aini. Aini. Ampun, saya akan kasih tumbal. Jangan! 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 Aini bangun Aini. Alhamdulillah. Aini, kita ke klinik sekarang ya. Jidan, nggak apa-apa kok. Paling juga pusingnya hilang sebentar. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Deo. Deo. Gimana bang? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Wow, Deo. Bang, tolong jagain di sini dulu bang. Ya bang Dan. Saya kasih tahu istri dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Deo. Allah, Deo. Aini, maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu jadi luka kayak gini. Sampai pingsan lagi. Gak apa-apa kok Nisa. Kamu jangan nyalain diri kamu kayak gini. Emang gak seharusnya Mas Dio ngelakuin itu. Aku bener-bener gak tahu Mas Dio kenapa sampai kayak gitu. Nisa, kita harus menyadarkan Mas Dio secepatnya ya. Yuk. Nis,
Nisa? Nisa? Ah ini, Nis, gue nemuin Deo. Mas Deo kenapa? Deo meninggal, Nis. Mas Deo! Mas Deo! Mas Hal yang bisa kita petik dari kejadian ini, jangan pernah kita tersesat dengan kemudahan sesaat.